sebagai unsur aparatur negara. Artinya, ASN berkedudukan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh suatu kepentingan di luar hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima oleh seseorang. Nah, setiap ASN ini diberikan hak agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, adanya peningkatan produktivitas, dan adanya penjaminan kesejahteraan ASN yang akuntabel. Kewajiban seorang PNS yang pertama yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menaati ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan nilai-nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku seorang PNS. Keempat, menjaga netralitas. Dan yang kelima, bersedia untuk ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kode etik merupakan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap ASN berdasarkan nilai-nilai dasar dari ASN tersebut, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yaitu berakhlak. Tujuan dari kode etik dan kode perilaku yaitu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Pagi Bu Wiwi, pagi. Wah, berkasnya kok banyak banget Bu, ini kapan selesainya? Dan gitu, justru itu peran kita sebagai ASN jadi pelayan publik. Kita harus memastikan bahwa setiap berkas masyarakat itu dapat terlayani dengan baik dan cepat. Hal itu membuktikan bahwa kita sebagai ASN itu dapat bekerja secara profesional dan juga memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Seperti itu. Sebagai aparatur negara, ASN memiliki kedudukan untuk menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dengan perannya melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Permisi Bapak. Silakan Mbak, silakan duduk. Makasih Pak. Permisi Pak. Saya mau mengajukan cuti di tanggal 15 Agustus karena ada keperluan untuk mengurus paspor. Apakah bisa Pak? Oke, boleh Mbak Nur ya. Itu tuh adalah hak Mbak ya sebagai seorang PNS. Itu hak atas cuti, gaji, tunjangan, dan juga pengembangan kompetensi. Tapi untuk tugas-tugas Mbak apakah sudah selesai? Kalau untuk tugas yang deadline tanggal 15 itu akan saya selesaikan sebelumnya Pak. Oke, baik. Yang penting jangan lupa ya untuk tugas-tugasnya ya. Terima kasih Bapak. Ini untuk formulir yang ditandatangani Bapak. Oke, baik. Saya coba cek dulu ya, baca-baca dulu ya. Hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. PNS menerima haknya untuk kesejahteraan, namun harus melaksanakan kewajibannya untuk pelayanan yang maksimal. Permisi Bapak. Ya, Ibu, silakan duduk ya, Bu ya. Terima kasih Pak. Bapak, permisi Bapak, ini untuk dokumen-dokumen yang diperlukan ya Pak. Dan ini pertama cepetin ya Pak. Oke, baik Ibu. Ini untuk dokumennya saya terima, tapi untuk uangnya saya tidak bisa menerima ya Bu ya, karena untuk kami tidak menerima uang maupun barang ya Bu ya. Semua berkas saat nanti kami akan proses sesuai dengan prosedurnya. Ini uangnya saya kembalikan ya Bu ya. Oh baik, kalau gitu terima kasih Bapak. Oke, baik Ibu, sama-sama ya Bu. Permisi Bu. Oh iya, Hairul silakan. Kenapa? Iya Ibu, saya mau cerita ya Bu ya. Tadi itu ada warga ya Bu yang mau mengurus perizinan. Dia ngasih saya amplop, tapi saya tolak amplopnya Ibu, karena itu kan bentuk gratifikasi ya. Oh iya, itu betul sekali Hairul. Untung kamu tolak amplopnya ya, karena itu adalah cerminan dari kita sebagai PNS. Kita harus menjaga integritas kita. Kita harus perlu gratifikasi, baik itu dalam bentuk uang, barang, atau apapun yang menunjukkan bahwa mereka minta dipercepat untuk pelayanannya, padahal kita harus mengikuti prosedur yang ada. Seperti itu, kamu sudah melakukan hal yang benar ya? Integritas adalah fondasi utama bagi setiap PNS. Kode etik memastikan kita bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Gimana kerjaan hari ini? Udah selesai? Udah selesai kok Bu. Nah, itu kerja bagus semuanya. Pelayanan yang kita berikan hari ini adalah bukti nyata dari sinergi kita. Kehidupan kita sebagai PNS memang berat, tapi itulah peran kita sangat penting. Dengan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik, kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang prima. Betul, PNS yang profesional itu merupakan investasi terbaik bagi bangsa. PNS bukan sekadar profesi, tapi sebuah pengabdian. Melalui kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik, kita membangun birokrasi yang berkelas dunia. Jadilah PNS yang profesional dan berintegritas. Jadilah agen perubahan.